Pemirsa, bagi warga dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, anak dengan rambut gimbal ini dipercaya membawa musibah. Nah, untuk menghindarinya, mereka pun harus mengikuti ritual potong rambut. Pemotongan rambut gimbal menjadi rangkaian dari puncak gelaran Dieng Kultur Festival. Dengan menaiki andong, 15 anak berambut gimbal asal Dieng, Banjarnegara ini diarak keliling desa. Selain keluarga, turut pula Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengantarkan mereka menuju pelataran Candi Arjuna. Iya, rambut anak-anak ini disebut gimbal atau gembel karena menggumpal dan diyakini bakal membawa musibah. Untuk itu, sejumlah ritual pun harus dijalankan. Usai diarak, belasan anak berambut gimbal itu dikumpulkan di pelataran Candi Arjuna. Wajah dan rambut mereka pun harus dibasahi dengan air suci oleh sesepuh adat. Usai doa bersama, pemotongan rambut dilakukan bergantian. Sejumlah permintaan dari anak-anak rambut gimbal juga sudah harus dipenuhi keluarga sebagai imbalan. Minta baju kuda poni, sepeda kuda poni, baju renang kuda poni, serba kuda poni. Kenapa sih itu? Memang senang kuda poni? Senang ya. Sejak kapan? 2 tahun. Udah itu mintanya kuda poni. Dipadati ribuan wisatawan dari berbagai daerah, tradisi potong rambut gimbal merupakan bagian dari acara gelaran Dieng Culture Festival 2022. Tradisi-tradisi ini kita kembangkan menjadi satu event yang menarik untuk wisatawan bisa datang. Alhamdulillah, ini masuk tahun ketiga setelah pandemi, kita bisa menyelenggarakan secara luring dan antusias masyarakat luar biasa. Ritual potong rambut gimbal ini sudah jadi tradisi turun-temurun masyarakat Pegunungan Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Tim Liputan melaporkan. Acaranya cukup meriah dan syukurnya bisa kembali dilaksanakan setelah sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Ustaz, saya ingin berdiskusi dengan Ustaz terkait hal-hal yang bersinggungan dengan budaya dan adat istiadat daerah setempat. Bagaimana Ustaz melihat ritual semacam ini yang mungkin saja masih banyak ritual sejenis yang diyakini kebenarannya oleh sebagian masyarakat dan juga yang menganut agama Islam? Salah satunya seperti yang tadi kita lihat bahwa mempercayai rambut gimbal ini akan membawa musibah. Apa pandangan Ustaz terkait hal ini? Ya, tradisi kalau dalam bahasa hukum agama itu namanya al-adat. Tetapi juga dalam bahasa Indonesia adat ya. Hukum asal adat itu atau kebiasaan itu adalah al-aslu fil adat al-ibahah. Hukumnya boleh. Malam yukhalif asyara, selama itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama, dengan ketentuan-ketentuan agama. Mari kita lihat tradisi mencukur rambut gimbal ini. Ini sudah menjadi objek wisata. Di satu sisi ini tradisi yang bisa membangkitkan perekonomian, ada kemaslahatan di situ. Tetapi ada yang perlu diluruskan dalam keyakinan masyarakat kita ya. Saya kira tadi keyakinan akan adanya musibah ya kalau rambut gimbal itu dipotong dan lain sebagainya. Dalam Islam itu kita tidak mengenal itu ya. Kita tidak mengenal yang disebut dengan asyu'mu atau at-tasya'um, pesimis ya. Kita meyakini ada musibah dari fenomena-fenomena alam, itu tidak dibenarkan ya. Dulu ketika putra dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ibrahim wafat itu, mereka orang-orang Arab jahiliyah ini keyakinan semacam ini dari dulu ya. Arab jahiliyah itu sudah meyakini hal-hal begitu. Mereka meyakini ini pertanda. Nabi mengatakan tidak. Segala sesuatu itu sudah ada kadarnya, sudah ada takdirnya, ada hukum sebab akibat ya. Bukan dikarenakan karena fenomena-fenomena alam yang semacam itu. Orang berambut gimbal itu kan bukan pilihan dia ya. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran itu adalah istilah tatoyur. Tatoyur itu dari kata ta'ir. Karena dulu masyarakat Arab jahiliyah ya, bahkan sejak zaman Nabi Musa alaihissalam dulu ya, mereka kalau mau bepergian itu lihat burung bergerak ke arah mana itu. Ke arah kanan atau ke arah kiri, itu yang disebut dengan tatoyur. Kalau ke kanan itu akan membawa pertanda baik, lalu mereka pergi. Kalau ke kiri itu pertanda sial. Ini tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Segala sesuatu itu ada hukum sebab akibatnya. Jadi musibah itu tidak datang karena rambut gimbal itu. Musibah itu datang ya atas ketentuan Allah. Boleh jadi juga karena kita
mengabaikan hukum sebab akibat, maka kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Jadi dalam hal ini saya kira tradisi yang dilestarikan untuk mendatangkan devisa, objek wisata itu bagus-bagus saja ya. Tetapi keyakinan bahwa musibah itu akan datang dibawa oleh orang yang berambut gimbal, saya kira ini yang perlu diluruskan ya. Baik Ustaz, jadi tradisi itu silahkan saja dilestarikan, dilanjutkan karena mendatangkan banyak keuntungan bagi masyarakat, mendatangkan devisa juga buat masyarakat. Tapi yang patut diluruskan adalah meyakini kalau sesuatu hal ini dapat mendatangkan musibah terhadap hal lain. Itu yang harus diluruskan ya Ustaz. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya.